Om Swastiastu. Halo teman-teman yang ada di rumah, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar YouTube. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah mau bertanya kepada kelompok 7. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Niko Mamareniwati, nomor absen 28 dari kelas 11 MIPA 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Darmayanti, perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaannya pertama, mengapa nama National Underwise Institute Taman Siswa berubah menjadi nama Taman Siswa? Jawabannya, pada awalnya, sekolah taman siswa ini diberi nama National Underwise Institute Taman Siswa yang merupakan realisasi gagasan dari Ki Hajar Dewantara bersama-sama dengan teman di Paguyuban Slosok Kliwon. Lalu, seiring perkembangan terjadi, para tokoh-tokoh yang berperan pada organisasi taman siswa tersebut memutuskan untuk menyingkat dan mempermudah nama organisasi tersebut menjadi Taman Siswa, di mana taman siswa ini berarti tempat bermain atau tempat belajar, dan siswa itu berarti murid itu sendiri. Menjawab pertanyaan dari Dwi Darmayanti yang kedua, mengapa Belanda tidak mengizinkan orang yang bukan bangsawan untuk bersekolah? Jawabannya, karena terdapat sistem pendidikan pada zaman kolonial Belanda yang membuat para rakyat biasa tidak dapat untuk sekolah. Sistemnya yaitu dualistis diskriminatif. Sekolah menerapkan sistem pembeda atau dengan nama lain membeda-bedakan derajat untuk anak pribumi, anak Belanda, dan Tionghoa, serta berdasarkan bahasa yang disampaikannya pun berbeda. Dan juga dikarenakan orang-orang biasa atau orang pribumi yang tergolong ekonominya lemah tidak dapat diizinkan oleh kolonial Belanda untuk bersekolah. Selain itu, kolonial Belanda merasa bahwa itu merupakan suatu ancaman jika rakyat Indonesia seperti orang biasa dan pribumi lainnya mengenyam pendidikan. Dengan pertanyaannya Dwi Darmayanti yang ketiga, apakah sistem pendidikan dulu dan sekarang masih sama? Jika ya, apa persamaannya? Jika tidak, apa perbedaannya? Jawabannya, tentu saja berbeda, karena seiring dengan kemajuan zaman, perbedaan yang dapat dilihat yaitu metode pembelajaran, di mana para guru pada zaman dulu dalam menyampaikan materi dengan cara langsung dijelaskan kepada siswa, dan siswa menjadi penyimak apa yang guru jelaskan. Pembelajaran yang dilakukan pun sebatas apa yang disampaikan oleh guru. Siswa pada zaman dulu cenderung menurut pada apa yang disampaikan oleh seorang guru. Berkebalikan dengan hal tersebut, siswa zaman sekarang dituntut lebih aktif dalam proses kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 memberikan ruang gerak yang bebas pada siswa untuk mencari informasi sebanyak mungkin tanpa batas oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru. Dengan pertanyaan Dwi Darmayanti yang keempat, apa yang dimaksud dengan di Taman Siswa? Paradigma menekankan pada pendekatan kodrat alam dan zaman anak. Apa yang dimaksud dengan itu? Yang saya dapat adalah pendidikan tidak boleh menjauhkan antara anak dari alam dan keluarga. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gede Pratnya Prema Ananda, nomor absen 8 dari kelompok 7. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ayudhita Pramesti, perwakilan dari kelompok 9. Soal yang pertama, bagaimana dan apa saja perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah sistem Among diterapkan? Jawaban yang kami dapat, sebelum sistem Among diterapkan, pendidikan masih berbau penjajahan yang dimana masih melakukan kekerasan dan masih belum bersifat kekeluargaan. Sedangkan setelah sistem Among diterapkan, pendidikan yang sudah berjiwa kekeluargaan dan berisikan untuk mewajibkan para guru supaya mengingatkan dan mementingkan kodrat anak-anak dengan tidak melupakan segala keadaan yang mengelilingnya. Soal yang kedua, jelaskan bukti nyata tercapainya tujuan Taman Siswa untuk memberikan kesempatan dan pendidikan yang sama bagi rakyat Indonesia. Jawaban yang kami dapat, bukti nyata bahwa bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Kemerdekaan tersebut juga terlihat dalam bidang pendidikan. Bukti nyatanya juga ada sampai sekarang. Contohnya, kita dapat bersekolah dan mendapatkan ilmu dengan lancar, serta kesamarataan bersekolah tanpa membeda-bedakan yang mana siswa yang mampu dan yang kurang mampu. Semua siswa mendapatkan fasilitas yang sama dan tidak ada perbedaan. Juga ada disediakan beasiswa untuk siswa yang kurang mampu. Sekian dari saya.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan terima kasih atas bertanya dan menerima jawaban kami. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Susilawati, absen 32 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gusti Ayudita Cahaya Ningsih. Pertanyaan yang pertama adalah, hal pendidikan atau kegiatan seperti apa yang membuat para kolonial Belanda takut sehingga menutup kegiatan mengajar di taman siswa? Jawabannya, karena disebabkan oleh pendidikan taman siswa yang mengedepankan tumbuhnya rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air demi memperoleh kemerdekaan. Dan salah satu usaha pemerintah kolonial adalah dengan mengeluarkan ordonansi liar pada tanggal 1 Oktober 1932. Pertanyaan yang kedua adalah, keuntungan yang bisa didapatkan bagi para siswa atau pendidik setelah adanya Asas 1922 dan sistem pendidikan AMON. Jawabannya adalah, pendidikan dapat diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, dan pendidikan yang diberikan hendaknya dapat dijadikan manusia yang merdeka.